Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa minallahi wa fi sabilillahi wa ilallahi turja'ul umur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan belajar tentang indahnya persahabatan di dalam Islam. Kenapa persahabatan menjadi penting? Karena persahabatan itu fitrah. Karena manusia adalah makhluk sosial. Bahkan surah Wadi Al-Maktul dalam Awariful Ma'arifnya mengatakan persahabatan itu sebagai kecenderungan fitri manusia dan merupakan sesuatu yang anugerah Allah yang luar biasa. Misalkan dalam surat Ali Imran 103 Allah mengatakan banyak orang melakukan pertengkaran dan kemudian Allah lembutkan di antara mereka sehingga ada persahabatan. Persahabatan dalam bahasa Arab sohiba itu maknanya adalah menemani atau mendampingi. Friendship itu about loving. Jadi friendship, persahabatan itu tentang mencintai, caring, bagaimana kita kemudian peduli dengan sahabat kita, kemudian giving, bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada sahabat kita, dan understanding. Jadi ada saling memahami, saling mengerti. Itulah prinsip-prinsip dari persahabatan. Persahabatan oleh karenanya diibaratkan oleh surah Wardi sebagai pintu yang akan menghantarkan manusia boleh jadi menuju surga atau menuju neraka. Karena persahabatan itu dapat menimbulkan kebaikan dan pada titik tertentu juga menimbulkan keburukan. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahibun. Sahabat itu saling mempengaruhi. Bahkan ahlul hikmah mengatakan yudhannu bil mar'i ma yudhannu biqarini. Seseorang itu bisa dilihat dengan bukan orang itu, tetapi dengan siapa dia kemudian teman dekatnya. Oleh karenanya, karena begitu pentingnya persahabatan, dan persahabatan yang keliru akan menimbulkan akibat buruk, tetapi persahabatan yang benar akan membuahkan sesuatu yang mulia. Karenanya agama Islam memerintahkan agar kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Al-Quran misalkan mengatakan dalam surat Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Maka bersabarlah kalian, bersabarlah hati kalian, diri kalian. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang kemudian selalu menyapa Tuhannya pada waktu pagi dan sore hari, dan mereka menyapa hanya mengharapkan wajah Allah. Artinya apa? Ayat ini mengabarkan kepada kita agar kita bersahabat dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah, selalu berzikir akan Allah, sehingga ketika kita bersahabat dengan mereka, kita mendapatkan vibrasi, energi positif, pengaruh positif dari persahabatan kita. Bahkan Rasulullah dalam riwayat Bukhari memberikan sebuah perumpamaan yang indah, masalul jalisis salih wal jalisis su, yaitu perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang soleh, bersahabat dengan orang yang soleh, dengan orang yang bersahabat dengan orang yang buruk perangai atau akhlaknya, kamisli sahibil miski wakiril hadad, seperti kita bersahabat dengan orang penjual minyak wangi dan orang yang kemudian memandai besi. Kalau kita bersahabat dengan orang yang menjual minyak wangi, minimal kita bisa membeli minyak wangi dari dia, atau minimal kemudian kita berpengaruh atau terpengaruh bau wangi minyak wanginya. Tetapi kalau kita kemudian katakan yang Nabi bersahabat dengan orang yang pandai besi, orang yang kerjaannya kemudian memandai besi, bukan berarti Rasulullah ingin merendahkan profesi itu. Rasulullah hanya memberikan perumpamaan, maka
dengan itu, dengan bersahabat dengan mereka, akan terbakar diri kita. Paling tidak kemudian ada hawa panas yang kemudian akan kita rasakan. Itulah perumpamaan indah betapa Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan sembarangan kita bersahabat. Bersahabatlah dengan orang-orang yang memberikan efek positif kepada kita dan kemudian tidak memberikan efek sebaliknya. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih falyangdur ahadukum mayu khalih." Seseorang itu akan terpengaruh dalam konteks agamanya dengan sahabat karibnya. Maka Rasulullah mengatakan, lihatlah siapa sahabat karibnya, dan itulah seseorang itu nilai keberagamaannya. Oleh karenanya Umar bin Khattab pernah mengatakan dalam sebuah kesempatan, ma'u'tiyal abdu ba'dal islami nikmah khairam min akhin soleh. Tidaklah diberikan seorang hamba setelah Islam nikmat yang lebih baik, lebih mulia daripada saudara yang soleh. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau engkau punya sahabat yang soleh, maka dekati dia, pergauli dia, jadikan dia sahabat karibmu. Untuk menjadikan persahabatan memberikan efek positif, membuat kita menjadi lebih baik di mata Allah, maka tentunya Islam memberikan prinsip-prinsip yang mesti ada di dalam sebuah persahabatan. Prinsip pertama, Islam mengatakan sahabat sejati, sodikuka man sodakoka. Saudaramu yang sejati adalah saudaramu yang mampu membenarkan apa-apa yang engkau lakukan. La man sodakoka, bukan sahabat sejati adalah sahabat yang membenarkan apapun yang kita lakukan. Artinya apa? Sahabat sejati adalah sahabat yang bisa mengingatkan kita ketika kita keliru, tetapi mensupport kita ketika kita melakukan kebaikan dan kemuliaan. Selain itu, persahabatan yang sejati haruslah dilandasi dengan nilai-nilai yang terpuji. Apa nilai-nilai yang terpuji itu agar persahabatan bisa melahirkan buah yang indah dan kemuliaan? Yang pertama, nilai-nilai itu adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Marilah kalau kalian bersahabat, bersahabatlah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bersahabat dalam permusuhan dan dosa. Yang kedua, nilai apa yang mesti ada di dalam persahabatan? Ada saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang ketiga, nilai yang mesti juga ada adalah saling mencintai atau ruhama'um bainahum, sehingga kemudian mereka saling memberikan yang terbaik, saling mencintai karena Allah. Dan kalaupun mereka harus berpisah karena Allah, bukan karena harta, tetapi karena keburukan yang ada pada sahabat kita. Setelah kita mengingatkan, kita harus kemudian berpisah dalam konteks mengingkari, tidak menyukai, tidak menyetujui apa-apa yang dilakukan kalau itu salah. Yang selanjutnya adalah bahwa persahabatan yang baik haruslah dilandasi dengan ketulusan dan tanpa pamrih. Bab kalau persahabatan ada pamrih, maka kemudian persahabatan menjadi renggang ketika apa yang kita inginkan dari sahabat kita tidak kita dapatkan. Sahabat sejati adalah sahabat yang tidak melukai kita, sahabat yang mensupport kita, sahabat yang tidak menzalimi kita, sahabat yang tidak merusak kehormatan kita. Al-muslimu akhul muslim. Muslim sejati adalah sahabat saudaranya muslim yang lain. La yadlimuhu wala yahduluhu wala yuhkiruhu. Maka tidak boleh mendolimi sahabatnya atau saudaranya, tidak boleh kemudian merendahkannya, dan juga tidak boleh merendahkan kehormatannya. Janganlah bersahabat, wahai sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, dengan orang-orang
yang membuat kita ghaflah atau lupa akan Allah. Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita dalam kitab Al-Hikamnya, wala tashab ma'a man la yunhiduka halahu. Janganlah engkau bersahabat dengan orang-orang yang perilakunya tidak membuat engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang lain Ibnu Athaillah mengatakan, jangan engkau bersahabat dengan orang-orang yang akhlaknya lebih rendah dengan engkau, sehingga ketika engkau melakukan perbuatan yang sejatinya tidak baik, engkau selalu merasa baik karena standar komparasinya adalah sahabatmu yang akhlaknya lebih buruk dari engkau. Intinya apa? Cari sahabat yang bisa meningkatkan kualitas akhlak kita, kualitas iman kita, kualitas segala kebaikan kita menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya sahabat-sahabatku, sahabat sejati adalah sahabat yang selalu mengingatkan kita. Sahabat sejati adalah sahabat yang akan selalu mendoakan kita walaupun kita tidak tahu dan tidak mengatakan kepada kita dia mendoakan kita. Dalam kesempatan apapun, seorang sahabat sejati akan selalu mendoakan, menyelipkan di setiap doa-doanya untuk mendoakan kita. Dan yang luar biasa, sahabat sejati akan bersama kita tidak hanya di dunia, tapi nanti sampai di akhirat. Rasulullah mengatakan, almar'u ala man ahabba, seseorang itu nanti akan bersama orang yang dicintainya atau dengan sahabat sejatinya. Bahkan ada riwayat Muslim yang mengatakan nanti sahabat sejati akan bisa mensyafaati saudara-saudaranya atau sahabat-sahabatnya, dan itu diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Nanti ketika kita di surga, kemudian kita boleh kemudian mengeluarkan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di neraka gara-gara persahabatan kita. Karena kemudian pembelaan kita dengan mengatakan, ya Allah, nggak mungkin saya melihat sahabat saya di neraka, padahal dulu di dunia saya sholat bersama dia berjamaah, saya berpuasa buka bersama dia, saya membaca Al-Quran bareng dia, maka bolehkah aku mensyafaatinya, mengeluarkan dia dari neraka? Dan ternyata Allah kemudian mengizinkan. Oleh karenanya, istaksiru, wahai sahabat-sahabatku, istaksiru, perbanyaklah minal astiya'il mu'minin, minal astiqa'il mu'minin, dari sahabat-sahabat sejati kita. Karena apa? Fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan, mari kita berbanyak sahabat-sahabat sejati yang akan menghantarkan kita menuju kebaikan. Karena sahabat sejati adalah syafaat kita, penolong kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bisa menjadi sahabat sejati bagi sahabat kita. Dengan dua orang yang bersahabat, saling mensupport, saling mendoakan, insya Allah persahabatan bisa membuahkan kemuliaan dan kebaikan. Walafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.